Jumpa kembali bersama saya Marlin melalui MS 789 Channel. Masih pada episode Scammer Video Call Sex VCS. Pada episode keempat ini kita akan sama-sama mempelajari ada 5 dampak atau 5 akibat daripada scammer VCS terhadap korban. Dampak yang ke-1 adalah si korban akan mengalami korban perasaan. Udah pasti ya. Setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ya pasti ada konsekuensinya. Apa yang kamu tabur, ya itu yang akan kamu tuai. Kamu membuka celah, maka kamu juga yang harus menutupi celah itu. Korban pasti akan mengalami tekanan yang sangat berat ya. Sungguh berat, teramat berat. Karena ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Dikira si korban pelaku adalah malaikat yang dikirim dari langit untuk menolong. Ternyata scammer bejat. Yang kedua, dampak untuk korban scammer VCS ini adalah korban kehilangan uang. Uang belanja mulai dikorupsi demi menutupi aib. Uang gajian sudah mulai tidak cukup karena berbagi dengan si scammer bejat itu. Bisa juga meminjam uang dari pihak lain demi menutupi privasinya yang sudah diketahui oleh si bejat scammer VCS ini. Rela kekurangan demi membahagiakan scammer bejat ini yang notabene sudah memegang kartu si korban. Tidak lepas kemungkinan si korban akan menggadaikan benda-benda berharga miliknya ke pegadaian. Bisa juga habis sampai terjual. Ada joknya gini, kok nggak kelihatan lagi kalung yang mama kasih? Di mana kau taruh? Kasihan banget deh. Dampak yang ketiga adalah korban mengalami pencemaran nama baik. Ya, resiko-resiko yang akan kita alami sebagai korban scammer VCS ini memang tidak mudah ya. Tidak mudah terselesaikan begitu saja. Apalagi si pelaku atau si scammer ini berada dalam satu komunitas dengan kita. Si scammer bejat ini pasti akan selalu memberikan teror yang jitu terhadap si korban. Apabila si korban melalaikan apa yang menjadi perintah si pelaku ini. Ya, tidak jarang kita melihat foto-foto yang tidak senonoh, adegan-adegan syur berserakan di medsos-medsos. So pasti yang mengedarkan itu atau yang melakukan kejahatan itu adalah penjahat-penjahat digital, termasuk scammer VCS. Mereka merasa kesel, mereka merasa marah karena korban sudah tidak lagi menggubris apa yang menjadi kehendaknya, sehingga mereka mungkin terpaksa melakukan itu, terpaksa untuk menyebarkan karena memang tujuannya adalah untuk mendapatkan uang. Dampak yang keempat adalah korban akan kehilangan konsentrasi. Ada lagu, aku mau makan, ingat kamu, aku mau mandi, ingat kamu, aku mau tidur, ingat kamu. Yang jadi masalah, yang diingat itu adalah dirinya sudah masuk dalam perangkap
atau jebakan daripada scammer VCS ini, yang sudah menjadikan korban sehingga seperti burung dalam sangkar, yang hanya bisa berkicau tetapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Korban sudah masuk dalam jerat si penipu, si pemeras, sehingga korban tidak lagi dapat berkonsentrasi. Bisa saja di kantor sudah tidak lagi fokus mengerjakan tugasnya yang sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan keluarganya atau mungkin dalam kehidupan rumah tangganya sudah mulai bermasalah akibat intimidasi daripada si scammer bejat VCS ini. Dan secara otomatis si korban menciptakan masalah-masalah baru dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, akibat tidak lagi berkonsentrasi dengan baik. Akibat yang kelima atau dampak yang kelima adalah psikis. Korban merasa kehilangan harga diri, merasa ketakutan, bisa jadi korban trauma terhadap medsos, korban terintimidasi, bahkan mulai merasa kehilangan kepercayaan diri, tidak pede lagi. Dan sudah pasti kalau sudah masuk pada kategori psikis, maka ini sudah masuk pada hal yang mengerikan. Korban bisa mengalami sakit jiwa. Ya, di sini artinya sakit jiwa ini bukan berarti gila ya, tapi bisa juga menjurus ke sana. Karena bila psikis kita sudah diserang, maka dampak yang paling mengerikan itu bisa saja terjadi ya. Dan tidak jarang kita melihat atau mendengar banyak sekali orang-orang yang sakit jiwa benar gila akibat kejadian-kejadian seperti ini. Dan dengan sangat menyesal untuk dampak psikis ini akan sangat sulit atau membutuhkan proses waktu yang cukup lama untuk pemulihannya. Ya baik, kita akan sambung lagi di episode kelima tentang bagaimana cara kita mengantisipasi para scammer VCS ini atau penipu bejat ini agar tidak sampai merugikan kita, dan bagaimana cara kita mencari jalan keluar untuk menanggulanginya. Ya, kita akan bahas pada episode berikutnya. Tetap semangat, saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Thank you, bye.